Oke, halo semua. Selamat datang lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya riset keyword, tapi ini levelnya udah beda. Level dewa pakai alat yang super canggih. Siap-siap ya, karena ini bakal jadi cheat code kalian di dunia SEO. Yuk, kita langsung mulai aja. Haha, iya, kalian nggak salah baca kok. Kenapa ada peringatan kayak gini? Soalnya, sekali kalian tahu seberapa gampang dan seberapa powerfulnya ChatGPT buat riset keyword, wah, dijamin ketagihan. Ini tuh bukan cuma alat biasa, tapi udah kayak temen brainstorming yang nggak ada capek-capeknya. Nah, ini dia nih roadmap kita hari ini. Pertama kita bahas dulu kenapa ini bisa jadi cheat code. Terus kita lanjut bangun rencana konten yang komplit, habis itu kita gali harta karun keyword yang tersembunyi. Lalu kita ubah jadi ide konten YouTube. Dan yang terakhir, biar kita realistis, kita juga bakal ngomongin kekurangannya dan gimana cara ngakalinnya. Kalian ingat nggak sih, dulu tuh riset keyword rasanya kayak jalan di lorong gelap kan? Ribet, butuh banyak tools, makan waktu, dan sering banget bikin kepala pusing. Nah, abis gelap, terbitlah ChatGPT. Serius, alat ini bener-bener mengubah total permainannya. Yang tadinya rumit, sekarang jadi super simple. Nah, ini konsep dasarnya yang keren banget. ChatGPT ini kan pakai machine learning ya. Gampangnya gini deh. Makin sering kita pakai, makin sering kita kasih perintah, dia tuh bakal makin pinter. Dia bakal makin ngerti gaya kita, dan hasilnya jadi makin akurat. Jadi, anggap aja kita lagi ngelatih asisten pribadi. Makin kita bimbing, dia makin jago nebak apa yang kita mau dan ngasih ide-ide keyword yang benar-benar pas. Oke, sekarang kita masuk ke trik pertama. Dan ini mungkin yang paling powerful. Coba bayangin deh, cuma dengan satu perintah, satu prompt aja, kita bisa dapat seluruh rencana konten, lengkap, rapi, dalam bentuk tabel. Gimana, udah siap? Coba lihat deh mantra yang ada di layar. Ini bukan pertanyaan biasa ya, tapi instruksi yang super detail. Kita nyuruh ChatGPT buat jadi spesialis riset pemasaran online. Kenapa? Biar dia punya konteks dan cara berpikir yang pas. Jadi hasilnya jauh lebih profesional. Terus kita juga sebutin semua kolom yang kita mau. Ada keyword cluster, long tail, search intent, bahkan sampai judul dan meta deskripsi. Kuncinya di sini, makin spesifik perintah kita, hasilnya bakal makin gila. Dan, jeng-jeng, ini dia hasilnya. Keren banget kan? Lihat deh betapa rapinya tabel ini. Untuk topik baju hijab kekinian, kita langsung dapat ide-ide yang dipecah per kategori, kayak bahan atau model. Tapi yang paling penting, lihat deh kolom search intent. Kita jadi tahu niat orang yang nyari itu apa, cuma cari info doang, atau emang udah niat mau beli. Nah, ini penting banget, karena dari sini kita bisa tentuin jenis konten yang paling pas. Gila, ini bisa jadi pondasi konten kita buat berbulan-bulan ke depan loh. Oke, rencana besarnya udah ada. Sekarang, waktunya kita gali lebih dalam lagi. Anggap aja ini tuh alat-alat tambang kita buat nemuin harta karun, yaitu kata kunci yang spesifik, tapi nilainya tinggi banget. Ada 3 teknik utama nih yang bakal kita bedah. Yang pertama kita mulai dari yang namanya seed word. Sesuai namanya ya, ini tuh bibitnya. Jadi, ini adalah kata kunci utama yang jadi titik awal kita buat numbuhin ratusan ide kata kunci lainnya. Konsepnya simple banget, tapi ini fondasi dari semuanya. Terus gimana cara nemuinnya? Gampang banget, cukup pakai prompt sesimpel ini. Buatkan 10 seed keyword untuk kata kunci baju hijab kekinian. Udah, gitu doang. Simple kan? Kita biarin aja ChatGPT yang mikirin ide-ide dasarnya buat kita. Nah, ini di hasilnya. Langsung keluar kan? Ada baju hijab modern, gaya hijab masa kini, tren fashion hijab, dan macam-macam lagi. Ingat ya, setiap satu bibit ini tuh punya potensi gede banget buat dikembangin jadi banyak topik konten yang super spesifik. Lanjut ke teknik kedua, long tail keyword. Gampangnya, ini tuh kata kunci yang lebih panjang dan detail. Nah, orang yang nyari pakai kata kunci kayak gini, biasanya udah tahu banget apa yang mereka cari. Artinya apa? Artinya mereka udah dekat banget sama keputusan buat beli. Makanya konversinya jauh lebih tinggi. Bisa dibilang, disinilah emasnya SEO tuh. Prosesnya gimana? Kita ambil satu bibit dari daftar yang tadi. Contohnya, desain baju hijab kekinian. Terus kita suruh ChatGPT buat ngembangin ini. Kita minta dia buat numbuhin bibit ini jadi cabang-cabang yang lebih detail lagi. Dan lihat deh, hasilnya jadi spesifik banget kan? Dari satu bibit aja, kita bisa dapat model desain baju hijab kekinian untuk lebaran, atau untuk wanita gemuk. Wow, ini tuh udah jadi ide judul konten yang super tertarget, yang langsung ngomong ke audiens yang spesifik.
Teknik ketiga namanya LSI atau Latent Semantic Indexing. Jangan pusing dulu sama namanya, konsepnya gampang kok. LSI itu intinya kata-kata lain yang nyambung sama topik utama kita. Contoh, kalau kita ngomongin baju hijab kekinian, Google juga bakal nyari kata-kata kayak model terbaru, desain elegan, tren 2024, atau hijab style. Kenapa ini penting? Soalnya dengan masukin kata-kata ini, kita ngasih sinyal ke Google kalau konten kita tuh beneran ngebahas topiknya secara mendalam, bukan cuma ngulang-ngulang keyword doang. Ini sinyal kualitas yang kuat banget. Oke, data udah numpuk, kata kunci udah segunung. Terus diapain nih? Nah, sekarang kita ubah semua hasil riset ini jadi aksi nyata. Kita bikin kerangka konten yang siap dipakai, misalnya buat video YouTube. Dan perintahnya lagi-lagi super simple. Kita tinggal ambil satu tema keyword kita, terus kita minta, buatkan outline artikel viral dengan bahasa gaul untuk tema tren fashion muslim kekinian. Nah, ini dia jembatan dari data menuju karya. Dan lihat deh hasilnya, langsung jadi. Kita dapat judul yang catchy, dapat poin-poin pembuka, isi pembahasannya udah dibagi per model, lengkap sampai kesimpulan. Outline ini bisa langsung kalian jadiin struktur skrip video YouTube. Tinggal diisi sama visual dan gaya ngomong kalian sendiri. Praktis banget kan? Oke, tapi sebagai mentor, saya juga harus jujur nih. Secanggih-canggihnya sebuah alat, pasti ada batasnya. Penting banget buat kita paham ini, biar kita bisa maksimalin kelebihannya dan pinter-pinter ngakalin kekurangannya. Nah, tantangan terbesarnya buat kita di Indonesia itu soal bahasa. Karena data utama ChatGPT kan bahasa Inggris, jadi kadang hasilnya buat bahasa Indonesia itu agak kaku atau kurang nangkep konteks lokal. Solusinya, kita harus kasih prompt yang lebih cerdas. Anggap aja kita lagi ngarahin asisten super pinter yang baru pindah ke Indonesia. Kita perlu kasih dia konteks yang detail, kasih contoh lokal, biar dia nggak salah paham dan hasilnya jadi lebih natural. Selain itu, ingat juga ya, ChatGPT ini fokusnya cuma di riset keyword. Dia nggak bisa analisis teknis SEO kayak backlink gitu. Terus, dia juga perlu sering-sering kita latih biar tetap pinter. Dan pastinya, versi gratis ada batasnya. Ini penting biar ekspektasi kita nggak ketinggian. Jadi, yuk kita rekap sebentar. Ini dia 5 langkah utama yang udah kita pelajari. Pertama, bikin rencana konten komplit pakai tabel. Kedua, temuin bibit keywordnya. Ketiga, gali lebih dalam buat dapat long tail dan LSI. Keempat, bangun jadi kerangka konten. Dan kelima, akalin keterbatasannya pakai prompt yang cerdas. Mantap! Sekarang giliran kalian. Ilmunya udah dapat, contohnya udah lihat. Topik bisnis kalian pasti udah ada di kepala kan? Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi prompt pertama apa yang bakal kalian coba tulis. Langsung aja dicoba ya, dan selamat ketagihan.